Bayangin deh lagi ulang tahun, dapat hadiah sepeda roda 4 dari ayah tercinta, terus main bareng mama, malah nyemplung ke sawah? Tapi bukan nangis, malah diketawain temen-temennya. Gimana ya reaksi Cimug? Yuk simak kisah serunya sampai habis. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel yang paling ceria dan penuh kejutan. Tempat di mana ondel-ondel bukan cuma nari di jalanan, tapi juga punya cerita lucu dan hangat yang bikin hati adem. Sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk tekan tombol like kalau kalian suka video kayak gini. Tulis komentar kalian di bawah, dan yang belum subscribe, buruan deh subscribe sekarang biar nggak ketinggalan kisah terbaru Cimug dan kawan-kawan. Gratis kok, tinggal klik aja. Dan satu lagi, yuk rame-rame tulis sholawat di kolom komentar, biar video ini penuh berkah dan membawa kebaikan. Jangan lupa juga tulis nama kota atau desa kalian, biar Cimug tahu dari mana aja penontonnya berasal. Pagi itu, suasana di rumah kecil yang dihuni keluarga ondel-ondel Cimug terasa jauh lebih ramai dan hangat dari biasanya. Di sudut ruang tamu yang mungil, tergantung balon-balon warna-warni dari bekas acara 17-an tahun lalu, yang disimpan rapi oleh mama Nyanya. Ayah Encep sejak subuh sudah mondar-mandir dari dapur ke halaman, sambil membawa kardus besar yang dibungkus kertas kado merah menyala. Sambil sesekali menyeka keringat dari dahinya, ia tersenyum-senyum sendiri, membayangkan reaksi anak sematawayangnya, Cimug, saat membuka hadiah ulang tahun keempatnya pagi ini. Hari itu memang hari spesial, bukan hanya bagi Cimug, tetapi juga bagi ayah Encep dan mama Nyanya yang sudah menyiapkan kejutan ini sejak beberapa minggu sebelumnya. Ayah Encep bekerja sebagai tukang parkir di pasar tradisional, dan sering menyisihkan uang jajan rokoknya, demi mewujudkan keinginan anaknya yang sudah lama ingin punya sepeda roda 4. Ayah, nanti kalau Cimug ulang tahun, beliin sepeda ya, yang ada klaksonnya, lampunya, dan bisa buat naik bareng boneka. Begitu ucap Cimug beberapa waktu lalu dengan mata berbinar-binar sambil menunjuk poster sepeda anak di warung sebelah. Sementara itu, di kamar kecilnya yang berdinding triplek dan dihiasi poster tokoh ondel-ondel Jakarta lengkap dengan topi bulu warna merahnya, Cimug masih terlelap. Di samping tempat tidurnya, boneka bebek kuning kesayangan yang selalu menemaninya tidur tampak tergolek dengan mata lebar, seakan ikut menunggu momen istimewa hari ini. Mama Nyanya masuk pelan-pelan sambil membawa nampan berisi susu hangat dan roti oles coklat. "Bangun yuk, Cimug. Hari ini hari spesial loh," bisiknya lembut di telinga anaknya. Perlahan, kelopak mata Cimug terbuka. Dia menguap kecil, lalu mengedip beberapa kali melihat sekeliling yang tampak dihias tak seperti biasanya. Di pintu kamarnya, ayah Encep sudah berdiri dengan kotak besar di tangan. "Selamat ulang tahun, Cimug," serunya lantang. Seketika mata Cimug membelalak. "Hah? Ini buat Cimug?" tanyanya sambil melompat dari tempat tidur, masih pakai piyama bergambar bebek dan rambut acak-acakan. Dengan tangan kecilnya, ia membuka kado besar itu dan "Wah, sepeda AA?" teriaknya penuh semangat. Matanya langsung berbinar melihat sepeda roda 4 merah yang dihiasi stiker bintang, lengkap dengan klakson bebek yang bisa berbunyi kuek-kuek setiap kali ditekan. "Ini sepeda impian Cimug." "Yah, makasih," serunya sambil memeluk kaki ayahnya erat-erat. Tanpa nunggu lama, Cimug langsung minta naik. Yah, Cimug mau coba sepedanya sekarang juga ya," katanya semangat. Mama Nyanya belum sempat menyuruh ganti baju atau sarapan dulu, si anak udah melompat ke atas sadel. Sepedanya baru, licin, dan masih wangi plastik toko. Dengan bantuan mama yang dorong pelan-pelan, mereka menuju halaman depan rumah yang dipenuhi tetangga yang sudah tahu kabar ulang tahun Cimug. Si Ucup, Timin, dan Caca, 3 teman sepermainan di kampung itu, udah standby sambil bawa hadiah kecil seperti layangan bekas, pensil warna, dan sekantong kerupuk. "Wah Cimug, sepedanya keren banget, mau dong nyobain," kata Timin sambil melirik penuh semangat. Tapi Cimug dengan lucunya bilang, "Nanti ya, Timin, hari ini giliran aku dulu dong." Semua pun tertawa, suasana penuh kebahagiaan. Bahkan Pak RW yang lewat pun sempat mampir dan bilang, "Wah, anak ondel-ondel makin canggih sekarang, udah naik sepeda ya." Cimug hanya senyum malu-malu, tapi tetap dengan gayanya yang ceria. Dari pagi sampai menjelang siang, Cimug muter-muter halaman rumah, main klakson, pura-pura jadi pengantar kue, sampai bikin sandiwara sendiri bareng boneka bebeknya yang duduk di keranjang sepeda. "Awas ya bebek, jangan jatuh,"
Kita lagi nganter kue buat Pak Lurah, katanya sambil pura-pura ngerem dan belok di tikungan batu depan pohon mangga. Semua yang lihat tertawa terpingkal-pingkal. Keceriaan ulang tahun itu pun belum selesai, karena petualangan sebenarnya justru baru akan dimulai. Setelah puas berputar-putar di halaman depan rumah, Cimug mulai penasaran ingin menjelajah lebih jauh. Dengan semangat yang meledak-ledak seperti petasan cap ayam, ia memanggil mamanyanya. "Ma, kita jalan-jalan yuk. Cimug mau keliling kampung naik sepeda baru," katanya sambil menatap penuh harap. Keringat mengucur di dahinya tapi senyumnya nggak luntur. Mamanyanya yang masih pakai daster batik dan jilbab segi 4 polos tertawa kecil. "Boleh, tapi pelan-pelan ya. Jangan sampai masuk selokan kayak waktu main bola kemarin." Cimug mengangguk mantap. Maka berangkatlah mereka, anak dan ibu, satu naik sepeda, satu lagi jalan kaki sambil pegang kipas bambu, melintasi jalanan kampung yang sebagian masih tanah dan sebagian lagi sudah diplester oleh gotong royong warga. Sambil mengayuh pelan, Cimug menyapa semua orang yang mereka lewati. "Assalamualaikum, Bu Yati." "Halo Mas Gimin." "Pak Darto, bebeknya kabur tuh," sapanya sambil tertawa. Semua orang di kampung memang sudah hafal betul dengan suara khas Cimug yang cerewet, dan setiap kali melihatnya lewat, selalu ada saja yang menyahut balik dengan canda. Apalagi sekarang, dengan sepeda barunya yang nyentrik, semua perhatian makin tertuju padanya. Anak-anak kecil yang sedang main kelereng di pinggir jalan langsung berhenti dan berlari mengejar. "Woi Cimug, naik sepeda baru ya? Keren banget tuh lampunya." Sambil terus mengayuh, Cimug mengarahkan sepedanya menuju jalan kecil di samping surau, yang tembus langsung ke area sawah. Mamanyanya agak khawatir. "Cimug, jangan jauh-jauh ya, itu sawah licin lo habis disiram semalam," pesannya. Tapi anak ondel-ondel ini malah tertawa. "Tenang Ma, Cimug kan jago. Lihat nih, bisa noleh sambil jalan," katanya sambil memutar setir sambil noleh ke belakang, memperlihatkan kemampuan akrobatik ala-ala badut sirkus. Dan braa, roda sepeda masuk ke bagian tanah yang becek. "Waa!" Teriakan Cimug menggelegar seperti lonceng masjid pas takbiran. Dalam hitungan detik, tubuh kecilnya terbalik dan ngemplung. Anak ondel-ondel itu nyungsep ke petak sawah yang berlumpur, dengan posisi tangan terbuka seperti superhero gagal mendarat. Sepedanya nyangkut di pinggiran, dan boneka bebeknya mental ke pematang. Mamanyanya yang melihat itu spontan teriak, "Ya Allah, Cimug!" dan lari-lari kecil ke arah sawah sambil mengangkat dasternya biar nggak nyeret lumpur. Anak-anak kampung yang melihat kejadian itu malah bukannya panik, justru ketawa ngakak. "Hahaha, Cimug masuk sawah. Itu kayak ondel-ondel pingsan di lumpur. Woi bebeknya tenggelam," seru mereka sambil tertawa sampai megang perut. Sementara itu, di tengah lumpur yang sampai ke dada, Cimug diam beberapa detik. Matanya melotot, mulutnya agak monyong, dan wajahnya penuh lumpur kayak kena masker alami. Tapi, bukannya nangis atau marah, Cimug malah tertawa. "Hahaha, Cimug nyemplung. Lumpurnya dingin banget," katanya sambil tertawa cekikikan dan mulai main-main lumpur dengan tangannya. Ia lempar-lempar lumpur ke atas, menepuk-nepuk air sawah kayak main air di kolam renang. Mamanyanya yang tadinya panik jadi ikutan ketawa. "Astaga anak ini, udah kayak bebek beneran," katanya sambil ngangkat Cimug dari sawah, pelan-pelan, sambil berusaha nggak jatuh juga. Sepedanya pun akhirnya diselamatkan, tapi lumpurnya udah nempel semua. Boneka bebek di keranjang udah jadi kayak bolu kukus habis nyebur kopi. Anak-anak kampung makin ramai, ada yang foto pakai HP jadul, ada yang ngasih komentar lucu, dan bahkan ada yang nyanyi-nyanyi, "Ondel-ondel nyemplung sawah, ondel-ondel ketemu lele, hihihi." Tapi Cimug tetap tenang. Nggak ada tuh tangisan, marah, atau ngambek. Kan ulang tahun, Ma. Harus seneng terus. Masa nyemplung aja jadi marah? Katanya bijak. Mamanyanya cuma bisa geleng-geleng dan memeluk Cimug sambil berkata, "Masya Allah, anak Ma pinter banget." Setelah peristiwa, nyemplung sawah, yang viral di seantero kampung, Cimug dan mamanyanya memutuskan untuk pulang dulu ke rumah untuk mandi dan membersihkan diri. Tapi sebelum sampai rumah, mereka harus melewati jalan sempit di belakang kandang ayam milik Pak Giman yang juga penuh lumpur dan licin. Dengan kondisi tubuh yang masih belepotan dan sepeda yang berat karena roda dan rangkanya tertutup lumpur pekat, perjalanan itu menjadi seperti ekspedisi menantang.
Anak-anak kampung masih mengikuti dari belakang sambil tertawa-tawa. Ada yang bilang, itu sepedanya jadi kayak traktor sawah. Ada juga yang bercanda, Cimug, nanti kamu ditanam di sawah loh, terus tumbuh jadi ondel-ondel jagung. Tapi Cimug tetap tidak marah. Bahkan ia meladeni semua candaan dengan tawa lepas, dan kadang malah ikut menirukan suara lele. Blup, blup, lele nyamar jadi Cimug, katanya sambil membulatkan pipi dan menggembungkan perut. Sesampainya di rumah, mamanya langsung menyuruh Cimug mandi pakai air hangat, sambil menggosok seluruh tubuhnya dengan sabun colek karena lumpurnya lengket banget. Is, kayak mandi lumpur spa mahal. Ma, kata Cimug sambil meringis geli. Sementara itu, ayah Encep yang baru pulang dari beli kue ulang tahun di pasar kaget, melihat anaknya berantakan dari ujung rambut sampai kaki. Lah, ini kenapa jadi kayak ondel-ondel ketiban gunung lumpur? Tanyanya sambil tertawa ngakak. Ulang tahun rasa petualangan? Jawab mamanya sambil tetap tersenyum sabar. Setelah bersih dan harum lagi, Cimug mengenakan baju ulang tahun berwarna biru muda dengan tulisan Cimug the Hero di dadanya. Baju itu dibelikan mamanya 2 minggu sebelumnya di pasar malam saat sedang diskon. Meski ukurannya agak kebesaran, Cimug sangat bangga memakainya. Ia lalu duduk di ruang tamu sambil menatap sepeda barunya yang kini sudah dicuci bersih oleh ayah Encep dengan sabun cuci piring dan disemprot pakai air dari ember. Roda-rodanya berkilau lagi, dan klakson bebeknya pun kembali berbunyi dengan semangat. Kuek-kuek. Melihat itu, semangat Cimug pun membara kembali. Ma, yah, Cimug mau main lagi ya, tapi kali ini ke jalan depan rumah aja. Nggak ke sawah, katanya dengan nada bersalah tapi penuh harapan. Mama dan ayah saling pandang, lalu tersenyum, boleh, asal jangan ngelamun di jalannya. Kali ini, teman-temannya juga ikut naik sepeda dan sepatu roda. Jalan kampung jadi seperti arena lomba. Ada yang pura-pura jadi pembalap, ada yang ngaku jadi polisi lalu lintas. Bahkan ada yang ngatur, lampu merah, pakai payung rusak. Cimug tetap jadi bintang utama. Dengan gaya khasnya, dia naik sepeda sambil menyanyi lagu ciptaannya sendiri. Sepeda roda 4, klakson bebek, nyemplung sawah, tapi tetap cakep. Semua anak-anak ketawa geli dan mulai ikut menyanyikan lagu itu sambil berputar-putar di tengah jalan. Tak lama, datanglah Pak RT membawa kue ulang tahun yang sempat dititipkan ke warung. Cimug, ini kuenya, selamat ulang tahun ya, katanya. Kue itu sederhana. Terbuat dari bolu coklat berbentuk persegi dengan hiasan krim warna-warni dan lilin angka 4 di atasnya. Semua anak langsung berkumpul di teras rumah. Cimug meniup lilin dengan mata terpejam sambil berdoa diam-diam. Semoga bisa naik sepeda setiap hari, dan jangan nyemplung sawah lagi. Setelah tiup lilin, mereka makan kue bersama. Tapi yang paling bikin ngakak adalah ketika si Timin, yang duduk di kursi plastik tua, tiba-tiba jatuh ke belakang karena sandarannya patah. Wah. Semua anak terdiam sebentar, lalu meledak dalam tawa yang gak habis-habis. Timin berdiri sambil nyengir malu, dan Cimug mendekatinya sambil bilang, gantian ya Tim, tadi aku nyemplung, sekarang kamu. Semua anak ketawa lebih keras lagi. Hari itu menjadi hari ulang tahun paling tak terlupakan untuk Cimug. Bukan karena kado mahal, atau pesta besar, tapi karena tawa, kebersamaan, dan semangat tak gampang marah yang membuat semua orang bahagia. Di akhir sore, saat matahari mulai turun dan langit memerah, Cimug duduk di bangku kayu depan rumah sambil memeluk boneka bebeknya yang kini sudah bersih lagi. Ia menatap sepeda roda 4-nya dengan mata penuh syukur dan berkata pelan, terima kasih ya ayah, mama, ini ulang tahun paling seru sedunia. Wah teman-teman, seru banget ya cerita ulang tahun Cimug kali ini. Dari mulai sepeda baru sampai kejadian nyemplung ke sawah. Semuanya jadi kenangan lucu dan penuh pelajaran. Jangan lupa ya, selalu bersikap baik kayak Cimug, yang meski diketawain temannya tetap sabar dan bahagia. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di cerita Cimug berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.